Misalkan gedung Bapeda, karena dia udah Iya. rubuh lantai 1, ya otomatis harus itu memang dirobohkan. harus Gitu. dirobohkan, Tapi ada beberapa yang kita rekomendasikan diperkuat. Nah itu kita serahkan ke pemerintah, apakah diperkuat atau mau dirobohkan, ya kita hanya memberikan rekomendasi. Tapi sebenarnya selagi strukturnya masih berdiri, dan kemiringan itu masih lebih kecil dari batas kemiringan yang diizinkan, bangunan tersebut bisa diperkuat. Itu aja kuncinya, Bu. Nah itu yang harus Ya, masyarakat itu, tahu betul, barangkali. itu kuncinya. Pak Farudin, nah oke lah ini sudah terjadi ya. Untuk kedepannya apakah dalam hal pengawasan ada terobosan baru dari dinas barangkali untuk agar masyarakat benar-benar menggunakan mengaplikasikanlah kaidah-kaidah rumah aman gempa dalam setiap melakukan membangun sebuah gedung baru. Ya, yang pertama dengan adanya kejadian ini kan kami secara bersama-sama dengan universitas dan lain-lain dengan perguruan tinggi membuat pamflet ya, brosur-brosur bagaimana membangun rumah yang aman. Nah, terus bagaimana memperbaiki rumah untuk supaya aman, itu disebarluaskan, baik yang kena atau tidak kena itu setidak-tidaknya dapat mempelajari. Kemudian juga beberapa kali kita melakukan sosialisasi di kabupaten atau di kota atau di masyarakat itu selalu diperkenalkan gitu, bagaimana cara membangun rumah yang baik dan tahan gempa itu. Sebenarnya pada intinya semuanya sudah memenuhi syarat itu, cuman yang jadi masalah penggunaan material yang tidak cocok. Di samping mekanisme kerjanya, bagaimana cara menyambung besi ya Pak Fauzan, bagaimana cara menghubungkan antara suatu kolom dengan balok. Nah pengetahuan masyarakat itu tuh kalau kita lihat sekarang dengan adanya brosur-brosur yang diberikan, itu sudah mulai tahu gitu, sudah mulai tahu. Para itu. tukang khususnya itu ya? Para tukang, dan sekarang juga bukan hanya itu, ibu-ibu sendiri cerewet sekarang. Wah saya lihat gambarnya tidak seperti ini loh. Nah jadi itu ada pengetahuan-pengetahuan tambahan mengenai itu. Di satu pihak karena ini juga kewenangan dari kabupaten kota, tentunya masalah izin bangunan itu jadi peranan penting di dalam kita memberikan izin bangunan. Sekarang juga ya nampak oleh kita ada beberapa bangunan yang dibangun dengan strukturnya yang harus juga diperhatikan. Izin bangunan itu kan satu aturan. Nah itu yang penting sekali. Di lain pihak tentu pengawasannya dari kabupaten kota ini agar lebih ditingkatkan untuk bangunan-bangunan yang apalagi bangunan publik ya, bangunan publik ini waduh luar biasa, itu harus kita awasi penggunaan materialnya, kemudian juga pengawasan bagaimana mekanisme kerjanya, termasuk juga mungkin manajemen pelaksanaan ya bagaimana, karena itu sangat terkait semuanya itu. Ya, karena Nah, itulah kita akan mempengaruhi hasil dari sangat sebuah mempengaruhi bangunan. hasil. Baik, Bapak-Bapak, kita juga mengundang para pemirsa bagi Anda yang ingin berpartisipasi atau ingin bertanya, berbagi dalam dialog kita tentang rumah aman gempa, silakan menelpon ke 463134 bagi yang berada di Kota Padang dan 0751 463134 bagi yang berada di luar Kota Padang. Ke Pak Fauzan lagi, dalam kondisi seperti ini Pak Fauzan, menurut Bapak perlu ada semacam audit begitu terhadap bangunan-bangunan? Ya, itu sebenarnya telah kita rekomendasikan pada pemerintah. Jadi kita harus mengaudit bangunan-bangunan, khususnya bangunan publik, Bu. Karena ada bangunan publik itu diperbaiki sendiri tanpa ada audit dari tim independen. Jadi mereka katanya datangkan konsultan sendiri, dan menurut konsultan mereka harus diperbaiki seperti ini dan mereka perbaiki sendiri. Nah, bahayanya bangunan publik ini masyarakat akan banyak di daerah tersebut. Mereka akan datang, ya terutama mungkin supermarket atau department store. Nah, mereka akan datang ke situ. Nah, kalau bangunan tersebut tidak kuat atau tidak sesuai dengan perkuatan yang disarankan, terjadi gempa, itu lebih fatal lagi, Bu. Karena apa? Bangunan yang sudah digoyang gempa itu kekuatannya pasti berkurang dibanding bangunan yang tidak digoyang oleh gempa. Itu kuncinya. Nah, makanya perlu kita hitung dan perlu kita cek betul secara detail. Nah, baru kita bisa merekomendasikan apakah bangunan tersebut kuat nggak untuk menghadapi gempa berikutnya gitu, dengan skala atau dengan kapasitas intensitas kekuatan yang sama minimal dengan yang sebelumnya, bahkan mungkin lebih besar, karena kita prediksi mungkin gempa yang akan datang berkisar 9 skala Richter, tapi itu baru prediksi gitu. Nah, jadi itu harus dilakukan audit terhadap semua bangunan bertingkat, terutama khususnya bangunan publik yang ada di Sumatera Barat, khususnya Kota Padang. Dan kita telah rekomendasikan itu ke pemerintah, sampai sekarang kita belum dilaksanakan nggak Pak? Itu yang jadi pertanyaan sekarang, karena beberapa tempat-tempat publik itu sudah buka ya, dan masyarakat sudah berbondong-bondong ke sana. Gimana Pak Fahrudin ini realisasinya seperti yang disarankan oleh Pak Fauzan tadi? Ya,
Sebetulnya ini memang di kabupaten kota ya, tapi Kabupaten setidaknya kan kota, adalah iya. di mana dari memang sudah provinsi. dan sudah ada undang-undangnya itu, Pak. Betul. Sudah ada undang-undangnya. Jadi ini memang perlu ya, perlu perhatian itu. Kebetulan ini juga ya artinya sebenarnya sekarang dengan kondisi sekarang ini, kondisi kita di kabupaten kota itu perlu ada suatu peningkatan SDM-nya juga barangkali ya, kita lihat, sehingga bangunan publik itu jangan dibiarkan dia bekerja seolah dengan konsultan yang sampaikan Pak Fauzan tadi sudah oke gitu, padahal ada kaedah-kaedah Risikonya lain besar ya sekali ya, yang seperti perlu itu. kita perhatikan gitu. Baik Bapak, kita sebentar terima telepon dulu Pak ya. Halo? Halo, Halo, iya. Dari ya siapa Ibu? kami dari Sungai Limau, Bu. Pak Pariaman ya Bu? Ya, Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Yulia. Ibu Yulia? Iya, Iya, gimana Ibu? tepatnya di Padang Bintungan Sungai Limau. Padang Bintungan, Sungai Limau. Oke, Rumah silakan. kami itu hancur, Bu. Mm-mm. Terus kami menanyakan bantuan gempa ini kapan mau diluncurkan atau diserahkan ke kampung kami gitu. Sampai sekarang belum ada, Belum ada, Bu. tapi Ibu sudah didata? Oh, di rumah kami itu ada ditempel bahwa rusak berat gitu. Oh, Itu sudah. datanya, tapi selanjutnya kami nggak tahu. Soalnya ibu kami ini udah tua, jadi dia harap sekali. Kami udah mulai membangunnya, Bu. Cuman tentu kan nggak sampai selesai. Kalau ada bantuan, alhamdulillah sangat senang sekali kami. Ibu, Pokmas itu sudah terbentuk? Itu kami belum tahu, Bu. Entah udah, entah belum. Itu gimana kami mau ceknya, Bu? Soalnya yang di kampung ibu saya udah tua gitu. Ini Oh, saya anaknya. Ibu tidak tinggal serumah dengan orang tua? Sekarang ibu saya bawa, soalnya kami lagi membangun di kampung, jadi rumahnya dirobohkan gitu. Ya, Ibu baik. ini kadang-kadang tidur tempat saudara di kampung, kadang-kadang kami bawa ke Padang gitu. Oke. Baik, terima kasih Bu Yulia. Pak Farudin barangkali. Jadi begini, kalau melihat dari apa yang kita lihat itu, beliau ini rumahnya sudah didata itu melalui Karena sudah ada melalui ditempel, penilaian awal ya, penilaian awal sudah dilakukan Pak ya. Cuman untuk pelaksanaan tahap 1 ini belum sampai tertangani Bu. Jadi karena ini kan terbatas kita jumlahnya. Ya mudah-mudahan insya Allah di tahap 2 ini tentu secepat mungkin. Yang diperkirakan bulan Juni ini sudah mulai. Ini dibuktikan dengan kita sudah merekrut fasilitator sekarang ini. Untuk tahap 2-nya itu. Tahap 2-nya ini sekitar 1.000 lebih lah yang sudah kita rekrut itu. Untuk penempatannya di tahap 2 ini. Mudah-mudahan secepatnya lah itu. Ya Pak Fauzan, karena ini tadi kami sampaikan tahap pertama ini hanya 4% Bu dari 181.000 rumah itu yang kita tangani. Jadi yang tahap 2 ini mudah-mudahan lah bisa kita tangani rumah Ibu. Ya, mudah-mudahan begitu. Dan ini perlakuan sama terhadap semua bangunan ya Pak ya, asal sudah mendapat itu stiker itu akan ditangani gitu ya, akan diberikan bantuan. Gitu. Tidak juga seperti itu. Memang di dalam penilaian itu kan ada rusak berat, rusak ringan, rusak sedang. Yang ditangani oleh pemerintah melalui pemerintah provinsi ini kan rusak berat dan rusak sedang. Oke. Sedangkan rusak ringan itu menjadi tanggung jawab kabupaten. Kabupaten. Nah, jadi artinya di provinsi tidak menangani yang rusak ringan. Oke. Baik, Bapak, kita terima telepon lagi. Halo? Halo, selamat Ya. sore. Sore, dari siapa Bapak? Dari Tukijan di Pariaman. Siapa Pak? Tukijan. Tukijan. Jan? Ya. Tukijan. Iya, silakan Pak. Ya, saya mau nanya sama Bapak. Masalah bantuan itu kan udah dijelaskan. Untuk rusak berat itu kan 15 juta. Untuk rusak sedang 10 juta. Untuk rusak ringan 1 juta. Itu pun dari Pemda tingkat 2 yang akan membiayai kalau rusak ringan. Yang ingin saya tanyakan ini, kebetulan di kampung saya itu udah ada pokmasnya. Udah ada pokmas. Jadi udah selesai untuk proyek percontohan. Tapi kapan itu turunnya? Itu yang saya tanyakan. Kapan realisasinya? Demikian.